yang belum pernah ada yang datang mengaku di sini bahwa saya mempunyai ini, dan baru-baru ini baru 1 tahun 2 tahun ada apa-apa pemasangan pembicara itu apa nama katanya dibeli di lelang negara, tapi kita minta bukti akte jual beli sama sertifikat yang asli itu bukan sertifikat yang dia kasih lihat HJB. Dan saya berapa kali turun itu di Polda, katanya ini sertifikat zaman sekarang digital, tapi saya baca itu memang balangkonya itu sertifikat, tapi saya lihat isinya di dalam dan bunyinya itu HJB, hak guna bangunan. Dan setahu saya itu Pak, kalau memang bisa kita bikin HJB, tapi setahu saya itu apabila dia bisa lah kuasai lahan, dan ini lain yang terbitkan HJB, lain yang kuasai lahan. Jadi saya kurang paham yang maksudnya ini yang mengaku bagaimana nih. Atas nama di HGB itu Bumi Permata Agung Joni Jauri, dan kita mau minta penjelasan kayak akte jual belinya, sertifikat, katanya sertifikat baru di situ yang tertulis itu HJB, hak guna bangunan. Dan kita itu minta kayak akte jual beli sama sertifikat, cuma itu yang bisa dia tunjukkan. Jadi bukan kita tidak mau keluar dari lokasi sini Pak, kita mau keluar, tapi apabila itu untuk masyarakat Telkom-Mas itu mau gunakan kayak semacam sarana olahraga ataupun pembangunan masjid ataupun kayak panti asuhan, karena itu kan bermanfaat untuk masyarakat Telkom-Mas. Tapi apabila misalnya dikuasai sama mafia kan dia yang makan sendiri begitu Pak. Jadi kita ini sudah berapa kali dipanggil ke Polda, dan semua teman yang lain itu diiming-imingi dengan uang 2 juta rupiah. Apabila dia tidak mau ambil uang ganti rugi itu, nanti tinggal dijemput sama polisi. Bahasanya seperti itu. Tapi siapa yang mengatakan belum akan dijemput polisi? Itu yang dibilang Pak Jupri sama Sewang. Sahabat Orangnya Joni Jauri. Terus sudah berapa kali dipanggil di Polda selama 3 kali turun di Polda. Dan katanya kalau ini dibiarkan berlarut-larut dan jaya, nanti kita lanjut ke kejaksaan begitu. Jadi saya bilang saya tidak jadi masalah Pak, maupun dipanggil berapa kali saya tidak bakalan takut, karena begini Pak, yang saya bicarakan itu di Polda bakalan itu juga saya sampaikan di kejaksaan. Saya tidak pernah mengaku dan saya tidak pernah mau ambil uang bahkan 1 juta sampai 10 juta bahkan ratusan, karena saya takut, karena besok lusa kalau saya meninggal pasti saya ditanya begitu. Terus sama orang tua saya bilang aku ibaratnya orang, saya cuma numpang tinggal di lokasi. Tapi setiap kita dipanggil di Polda, apakah ada berupa surat tertulis atau bagaimana? Beberapa kali, 2 kali ada surat panggilan, yang ketiga kali melalui telepon suruh hadir. Tapi itu yang 1-2 kali Pak ada surat panggilannya? Iya. Ada bukti surat panggilannya? Ada di rumah. Dan saya tidak terima itu bunyinya itu surat panggilannya itu mediasi, katanya penyerobotan. Dan setahu saya di sini beli rumah itu bukan penyerobotan, karena setahu saya itu yang dibilang penyerobotan apabila ada orang tinggal di situ, di rumahnya saya suruh keluar baru saya tinggal di situ. Tapi ini kan saya beli rumah kosong, dan bunyinya di situ surat mediasinya untuk ke Polda itu dibilang ini penyerobotan tanah begitu. Itu saya juga tidak terima. Dan setiap kali hadir berapa kali di sini mediasi, pertama itu dia bilang di Posyandu beberapa bulan setelah mediasi, nanti bulan 9 tanggal 15 itu baru ada mediasi kedua. Itu pun kalau masyarakat setempat setuju, nanti kita bicarakan masalah kompensasinya, ganti ceritanya ganti ruginya. Dan itu pun tidak sesuai, 2 hari 3 hari selesai rapat di Posyandu langsung pergi bagikan uang. Ini seperti itu ancamannya itu. Mau diambil ini yang 2 juta atau tidak, tinggal polisi yang jemput. Jadi semua itu masyarakat di sini takut lah, makanya diambil. Tapi ada yang ngambil tapi dia tidak mau tanda tangan, dan tanda tangannya itu banyak yang dipalsukan. Begitu. Dan kami nih saya kembali
ke semula Pak, saya tidak bakalan takut selama saya tidak akui barangnya orang. Gitu. Kalau dibilang masalah masa, dia punya masa, saya pun banyak masa, cuma kan bukan itu jalurnya. Saya selama tinggal di sini tidak pernah akui barangnya orang, dan saya juga di sini susah. Nah seandainya saya banyak uang, percuma saya tinggal di sini Pak. Cuma itu Ji, yang anu di sini tidak diterima. Mediasi pertama di Posyandu mengetahui RT 11 bukan RT 8. Tapi lokasi di sini Pak, RT berapa? RT 8 Pak, RW 3. Dan setiap itu turun orangnya kita minta mana babinsanya, mana bimasnya, mana yang terkait. Tidak ada katanya itu, cuma tidak ada di atasnya Polda, cuma kita ini yang bisa anu, yang bisa bergerak. Tapi setahu saya itu kan biarpun tinggi bagaimana kan pasti ada melalui penyampaian ini, karena tidak bisa langsung kita melangkah ke lahannya orang. Oke, makasih Pak. Dan kita ini cuma memang kembali ke masyarakat Telkomas, tidak jadi masalah Pak. Kayak pembangunan masjid, sarana olahraga, ataupun itu panti asuhan untuk kepentingan masyarakat Telkomas. Tapi apabila jatuh ke tangan orang yang salah kan siapa yang rugi juga. Dan saya juga ikhlas keluar kalau memang ini tanah orang Telkomas yang mau gunakan. Dan dia katanya beli itu 2015, sedangkan saya tinggal 2011. Nah, katanya ini saja sudah banyak tinggal di sini, sudah banyak kerugian kami nih karena saya beli, sudah banyak bangunan di dalam. Tapi saya balas itu Pak, bilang iya sebelum kita beli ini kan pasti ada sertifikat luas dan lebarnya bangunan berapa di dalam. Nah bilang iya, tapi ini kuliah banyak, kuliah iya, justru itu di situ kesalahan Pak. Mengaku di sertifikat, ternyata HJB. Kita minta rinci sama bukti akte jual beli tidak ada juga. Nah, terus kami dilapor berapa kali, kami tetap hadir. Biarpun kayak tertekan, tapi kita tetap hadapi dengan anu karena kita memang tidak pernah akui anunya orang. Tapi izin, kalau luasan yang dia klaim PT apa lagi? PT Bumi Permata Agung itu setahu saya Pak, katanya setahu saya 27 hektar. Dia beli di lelang negara. Tapi yang bikin heran itu saya semua tanah kosong di Telkomas dia klaim dia kasih naik semua papan bicara atas nama Bumi Permata Agung dan tidak ada itu di situ. Titik koordinatnya dan peta bloknya dan foto sertifikatnya. Dan setahu saya itu kalau nu resmi pasti ada semua kodenya, nu dari pengadilan lah, ini tidak ada, sama semua. Dan berapa titik itu, satu yang di Telkom 9 di sini, Telegraf 5 di sini, SMP 35 sama pokoknya itu nih yang diakui semua. Keseluruhan itu Iya, 27 hektar. Iya. Katanya 27 hektar. Telkom 9 Telkom sudah 9 membangun itu. sama yang ada juga di belakang di Telkom 9. SMP Laniang. Iya itu Telkom 9. Iya. Ada Itu semua sudah yang ada diakui. bangunannya di situ. Jadi ini meresahkan sekali ini masyarakat Telkomas. Kami ikhlas Pak keluar. Tapi kalau untuk dikembalikan ke masyarakat Telkomas. Tapi kalau mau jadi mafia yang masuk, enggak kami terima. Begitu. Karena katanya dia beli di lelang negara, kita minta buktinya tidak ada. Kita sudah minta berapa kali bilang kalau turun, minta pemerintah setempat turunkan beliau Joni Jauri yang beli di lelang negara. Kedua, turunkan pemerintah setempat kayak RT RW Lurah Camat Babinsa Bimas. Tuh, turunkan BPN sama kejaksaan. Masuk di sini di wilayah, angkat bicara, angkat sertifikat bahwa memang ini yang beli di lelang negara. Karena setahu saya Pak, kalau lahan yang mau dibersihkan itu atau orang disuruh keluar, semua orang kejaksaan itu baca mulai dari atas sampai ke bawah. Surat Karena kan eksekusi. resmi. Tapi ini tidak ada, iya, tidak ada begitu. Datang cuma orang dari Joni Jauri, yang dibilang Ibu Nur, sama yang dibilang Sewang, sama penyidik semua, sama itu yang dibilang Jupri sama RT-nya. Dan RT-nya ini saya curiga dia berpihak ke orang yang ini mafia, bukan berpihak ke masyarakat. Berpihak ke mafia tanah. Jadi itu yang kami tidak terima Pak. Bukan kita kita tidak terima bila mau melawan, tidak. Tapi kalau untuk dikembalikan ke asalnya ini tanah, kami lebih ikhlas begitu. Dan kami pun selama tinggal di sini tidak pernah akui ini barangnya orang.
bahwa saya yang punya, saya cuma beli rumah di sini. Dia bilang katanya kenapa beli rumah, berarti aku bilang bukan Pak, karena kita yang namanya orang susah disesuaikan dengan budget yang kita punya. Begitu. Oke, terima kasih. Kita tidak terima, karena kami kembali lagi bahwa kita tidak pernah mengakui tanah di sini, kita cuma menumpang tinggal. Tapi jangan sampai mafia yang bermain. Nah, masyarakat juga Telkomas meresah. Pokoknya semua masyarakat Telkomas di sini resah dengan ini Pak pembicara. Pernah juga bertahan bilang dia punya. Mulai dari rinci kan begitu. Tapi kalau kita minta setiap kita minta itu bukan sertifikat. Memang balangkonya itu Pak sertifikat, tapi kita buka isinya itu HJB. Dan kami memang bodoh Pak, tapi bukan bodoh sekali. Gitu. Kami itu juga tahu karena orang kami itu juga banyak yang polisi, banyak juga yang berpangkat, cuma kita percuma kita bicarakan itu karena bukan jurusannya dia. Kita ini apabila terancang ya kita juga bisa mengadu, tapi ya sewajarnya. Dan kecuali saya bisa mengakui bahwa saya yang punya ini, mungkin saya bisa dipidana Pak begitu. Kan saya tidak pernah akui dengan kawan-kawan saya di sini. Saya siap semua keluar. Dan itu kembali saya, semua masyarakat Telkomas di sini kebanyakan yang sudah ambil uang karena begitu ancamannya. Mediasi pertama itu dia bilang bulan 9 tanggal 15 baru ada mediasi kedua. Dan itu kita baru bahas kompensasi ganti rugi. Dan kenapa 2 hari 3 hari selesai itu langsung ada pembagian uang. Pak Jupri yang datang sama Sewang, toh? Nah, kalau ini uang ganti rugi 2 juta, mau tidaknya berurusan yang sama polisi, tinggal polisi yang jemput. Terus masyarakat di sini pasti takut lah. Kita ini sudah orang susah, mau lagi bermasalah sama polisi pasti diambil kasihan. Apalagi di sini kebanyakan pekerja bangunan, penjual kayak barang campuran begitu. Jadi makanya dia itu yang mengambil uang, ketakutan makanya diambil. Tapi banyak yang tidak tanda tangan, tapi banyak yang dipalsukan tanda tangannya di situ Pak. Dan kami ini yang di mediasi, disiap di mediasi selalu dipanggil ke Polda yang tidak mau ambil uang. Karena memang untuk apa saya ambil kalau memang dia yang punya yang sapa. Malah saya mau berterima kasih memang. Karena saya selama tinggal di sini tidak pernah membayar. Tapi jangan sampai saya lepasin di tanah, saya sudah terlantar sama anak istri saya dengan keluarga saya. Ujung-ujungnya mafia juga yang main. Pasti beda lagi bicaranya. Masa kita mau main secara preman lah, sekarang ini negara hukum. Jadi itu Ji Pak, kalau setiap kita dipanggil itu Ji bilang siapkan semua berkas tak, turunkan joni-joni di lokasi di beliau di lokasi, panggil semua pemerintah setempat, bawa surat yang sangka sertifikat bahwa memang ini beli di luar negara, dan pasti ada itu ke kejaksaan yang membacakan karena kan anu resmi bahwa memang ini bumi Permata Agung saya membeli di lelang negara ini di pengadilan ini sertifikat yang sah, pasti kita keluar Pak. Tanpa diusir pun saya sudah bongkar rumahku kalau memang sah. Tapi kalau itu HJB, bukan kita tidak mau keluar minta maaf, pasti kita bertahan. Karena HJB itu saya pun seandainya banyak uangku Pak, saya duduki ini 20 tahun atau 15 tahun ke atas, saya bisa menyurat ke pemerintah setempat untuk bikin HJB. Begitu. 5 tahun saya duduki HJB, tidak ada yang klaim saya bisa terbitkan sertifikat. Dan kami juga ada saudara kami itu yang di kantor wali kota yang menanyakan semua itu. Cuma kita ini kan tidak ada hak. Begitu. Karena memang kita tidak pernah ke barangnya orang. Jadi itu kalau dibilang kita mau bersikap keras, tidak ada yang bersikap keras di sini Pak, mau keluar. Karena itu kita bertahan karena belum sah suratnya dan belum resmi bagi saya, karena itu HJB. HJB bisa terbit apabila bisa dia kuasai lokasi. Nah ini yang dia yang terbitkan itu HJB, nah kita yang kuasai masyarakat di sini. Lokasi kan tidak masuk akal. Kan nasi minawang dari Banengku. Banengku kan cari jinnya nanti nih. Tahun siapa ya? 96. Iya. 96 Banengku. Dari gunting aja nak ke 2013. Saya mulai ikut dari situ karena saya kerja di sini. Terus
memang saya pernah tinggal di sini, tinggalkan saya ke kota karena pindah ke kota lagi kerjaanku. Jadi saya ke sana. Jadi saya kembali lagi di sini, ada kebetulan ada rumah kosong, saya beli. Dan memang saya tahu bilang ini tanah bukan tanahnya, cuma rumahnya saya beli. Jadi kalau memang dia ada orang mengaku bahwa dia yang punya tanah, silakan, saya siap keluar. Yang penting siap berkasnya. Ya, resmi semua. Resmi. Saya siap keluar. Saya tidak pernah mengaku bilang saya punya tanah. Kami cuma numpang tinggal di sini. Tapi selama kita tinggal di sini, apakah ada yang pernah mengakui bilang saya punya lahan ini atau bagaimana, atau pihak instansi terkait? Tidak ada selain ini, selain PT Bumi Permata Agung tidak ada. Selain ini PT Bumi Permata Agung tidak ada. Selain dia mengaku. Tapi itu juga saya heran, kenapa semua tanah kosong Di atas ini. atas nama Papa ini, atas nama PT Permata Agung. Pembicaranya. Itu juga saya bertanya-tanya kenapa ini, dan sempat juga saya bertanya di waktu saya dipanggil ke Polda, ini berkaitan dengan sertifikat. Tapi saya buka itu sertifikat cuma HGB di dalam. Dan saya bilang sama orang penyidik, setiap saya ini karena saya orang bodoh dan orang pintar bilang kalau HGB itu cuma hak guna bangunan. Tapi jawabannya dia bilang sekarang canggih. Sekarang canggih. Sertifikat begini digital. Anunya, Padahal bunyi sertifikatnya. Bilang kalau canggih ya. Yang jelasnya kalau kita memang punya ya kasih turun bisa aja. Tapi siapa atas nama di situ Pak di HGB? HGB itu PT Bumi Permata Agung. Atas namanya. Atas namanya. Luasnya Pak berapa luasnya? Luasnya itu 27 hektar kalau nggak salah. ya. Yang kita ragu ini semua tanah kayak semua. Terus waktu kita dipanggil Pak di kepolisian, apakah ada surat panggilan atau secara lisan? Ada 2 kali surat panggilan Pak. Terus yang ketiga tidak ada, langsung lewat telepon. Terus apa saja yang dipertanyakan di Polda? Itu dipertanyakan, bilang kenapa kamu bisa bertahan? Terus bilang saya tidak pernah bertahan Pak, saya siap keluar kalau memang dia yang punya, tapi kasih turun bagi saja ini pemerintah setempat. Terus bawa sertifikat. Jadi pemerintah setempat kayak kecamatan yang baca di situ bahwasanya dia yang punya. Dengan surat pemenang pengadilan. Itu saya minta di Polda. Terus apa tanggapannya penyidik? Dia bilang, ya nanti saya siapkan sama yang ini kuasa hukumnya, Pak Andi siapa? Pak Andi Yusran sama ini Ibu Nur. Sejak Apa? Orang BBM. Cuma kami minta Karena mediasi, datang dia di sini. tidak kita pas mau Tapi video dia itu kabur. waktu datang ada di lokasi baru nelpon. Ya. Bilang ke sini Ki, ada di lokasi kan kita orang kerja ke sana. Mungkin kita tinggal. Jadi kebetulan saya datang, tidak lama saya datangku, dia balik lagi, sudah pulang. Karena bilang ada juga ini mau diurus. kalau tujuannya datang ke sini Pak apa? Untuk disuruh kosongkan lahan di sini. Kosongkan. Dan kami itu tidak siap kosong, tidak sesuai ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ishak Sigading Ratu, salah satu cucu atau ahli waris daripada Ishak Sigading Ratu yang pernah menjabat sebagai kontroler atau konpetro yang dahulu saat ini disebut adalah Bupati Maros. Histori daripada tanah wilayah Maros ini adalah 6 distrik atau 6 dati yang sekarang wilayah itu termasuk 3 galaran sudah diambil oleh Kota Madiang. Termasuk salah satunya Bira, Beringkanaya, dan Sudiang.
histori perjalanan pembuatan atau masalah tanah ini. Tahun 1923 sampai 1941. Jadi 1923 seseorang menjabat sebagai Galarang Beringkanaya. Ya, beliau disebut Icoko Daeng Pasau. Ya, nanti historinya itu akan kita jelaskan kalau memang momennya. Kedua, pada saat pembuatan surat-surat terkait tanah Igendong Perponding yang sudah dibuatkan dalam peta Meniplan, peta Sutra tahun 26 Februari 1927 dan peta Meniplan 1938. Setelah itu Igendong Perponding tahun 1940 dan 1941 dibuatkan histori buku letter C atau tanah Pangandaran atau tanah adat ya. Dan pada prinsipnya pembuatan tanah itu adalah wujud daripada para leluhur kita, para raja-raja dan adat untuk memerdekakan Republik Indonesia dengan landasan yaitu Perjanjian Malino, Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Linggar Denpasar dan Kompresi Meja Bundar yang diputuskan pada tanggal 27 Desember 1949. Dan leluhur saya Ishak Sigading atau Inci atau dengan nama-nama lainnya sudah melakukan proses mulai dari peradaban pembuatan tanah pertama, setelah itu tahun 1946 pada tanggal 10 Juli sudah melakukan pendaftaran. Berarti dari zaman kerajaan Belanda dan Indonesia beliau sudah mengikuti taat atur dan undang-undang pokok agraria dan selanjutnya beliau sudah taat dan semua dokumen-dokumen itu tersimpan rapi di negara dan saya sebagai cucu ahli waris sudah mengambil secara resmi di arsip negara dan sudah melihat beberapa titik di Topdam dan Balai Harta. Artinya Balai Harta ini sudah saya pernah berkoordinasi. Oke, di samping itu ada beberapa hal yang terkait dengan Telkomas yang 27 hektar Lompo Padede atas nama GG atau bisa dikatakan kepala pemerintahan atau Galarang atau Kekarengan. Pertanyaannya, dalam 27 hektar itu ada sebuah nama GG yang terindikasi adalah kepala pemerintahan, yaitu saat itu menjabat leluhur saya atau kakek saya. Dan sampai sekarang kita tidak pernah, leluhur kami dan kami sebagai ahli waris tidak pernah memindatangankan, karena pada zaman dahulu leluhur kami memberi tanah Pangandaran kepada rakyat dan tanah ini untuk rakyat juga ke depannya. Terkait masalah 27 hektar ada penetapan katanya pemenang lelang dari Saudara John Jory dan ada juga satu sertifikat atas nama Cacing bin Lembo dan ada pembayaran pajak rinci atas nama Lora bin Jarum dan Cacing bin Lembo. Ya, dari yang pertanyaan saya kenapa ada 4 sampai 3 dokumen itu muncul dalam satu lokasi Lompo Padede. Pertanyaannya, hebatnya mereka menerbitkan itu dokumen dalam satu titik. Pertanyaannya, benar atau tidak mereka? Allah yang tahu. Terkait John Jory, ya, John Jory atau yang dikatakan tadi PT apa ya, Bapak di segala, dikatakan memenangkan lelang. Tetapi setelah saya koordinasi dengan seseorang penyidik dari Kejaksaan Tinggi, ya prosedurnya perlu dipertanyakan. Dan kedua, di dalam lokasi ini kan 27 hektar ini pihak kepolisian yang lain-lain datang memberi pengertian kepada masyarakat dan ketemu dengan ahli waris yang terdaftar di pendaftaran awal dan terdaftar di negara. Masalah surat yang dimiliki Saudara John Jory HGB kami hormati. Tetapi pertanyaannya lagi, kenapa tidak memberikan sertifikat SHM tetapi HGB? Sepengetahuan saya HGB itu adalah numpang bangunan. Numpang bangunan dalam artinya membangun di suatu lokasi tetapi bukan pemilik asli tanahnya. Jadi kiranya dengan apa yang saya sampaikan, histori para leluhur kita membuat tanah dan untuk rakyat dan supaya negara Republik Indonesia ini kita jangan lagi mau kalah sama oleh para mafia-mafia. Saya sebagai pribadi dan para keturunan saudara-saudara banyak yang belum menempati dan belum mempunyai tanah, kasihan mereka, sangat miris.
Masa kita mau diambil tanahnya kita oleh orang yang punya duit, sedangkan banyak masyarakat mau makan saja susah, sedangkan apalagi mau beli tanah. Jadi saya dengan hormat memohon Bapak Prabowo yang saya hormati, saya cintai, beliau sangat hebat, tolong bantu kami sebagai ahli waris Ishak Sigading, salah satu ketua adat tinggi di Celebes dan masyarakat Telkomas. Demikian, terima kasih banyak. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari hasil kesepakatan ini ada permintaan dari Pak Hamzah, Pak Nasir, Pak Sri dan Pak Rahman untuk dilanjutkan komunitas tempat yang kedua bisa RPLD menjelaskan bahwa tanah ini memang adalah tanah milik ini. Bisa minta juga itu hari beli juga. Kami sudah lakukan penyelidikan termasuk memeriksa pihak BPN mengenai sertifikat yang dimiliki oleh PT Agung, dan hasil berita acara yang dikeluarkan oleh BPN adalah sertifikat tersebut memang terdaftar dan lokasi sertifikat itu mencapai ini yang harus saya jelaskan, sehingga dengan dasar ini mungkin Pak Samad bisa menjelaskan secara permintaan warga Bisa dipotong. Yang asli ada yang asli. Tapi ini surat pernyataan kok yang kita bikin itu ada tanggal 20 ada yang kami kopi sudah yang asli. Nah, tahu siapa yang bikin pernyataan? Ini Bu saya itu. Ibu saya cetak saya nanti atas Pak Hamzah. Jadi itulah kenapa saya datang di sini atas permintaan keempat orang tersebut untuk dijelaskan di sini warga. Itu yang saya jelaskan bahwa dari hasil BPN bahwa sertifikat tersebut berada di wilayah yang ditempati. Ini yang maksud kedatangan Jadi kita di sini siap nih yang ke kaki. Karena tanah kalau kami di sini. Saya mau izin ya. Mana Babing? Pak Babing, komandan. Saya mau izin datang di wilayah. Sesuai dengan di sini. Karena kalau memang saya milih bisa sertifikat, langsung ikut. Apabila ada yang tinggal saya yang salah. Karena begini kalau musim hujan tuh memang mau pindah dan belum pindah jelas asli. Kamila bilang musim hujan mau aku dibongkar. Mana simpang Pak Hatim berarti? Musim hujan lama dibongkar. Saya Karim Alwi. Saya dulu pengelola rumah. Saya kebetulan diminta sebagai salah satu di Terminal Lelang. Terkait dengan kasus lokasi ini sudah berkali-kali dilakukan mediasi dengan pihak keluarga. Jadi setiap apa yang diinginkan oleh rekan-rekan yang ada di sini, keluarga yang ada di sini, itu semua tersampaikan ke pemenang lelang. Pemenang lelang dalam hal ini Pak Joni Jolri
memberikan pengganti, bukan pengganti istilahnya, dan itu sudah dilakukan mayoritas warga yang sudah terima. Terus ada 6 orang lagi tarik selesaikan dulu. Nanti kalau selesai kita bicara. Jadi ada beberapa warga yang di sini memang menyatakan belum bersedia. Jadi diperlukan mediasi kembali. Jadi itu sudah kami lakukan. Bahkan ini ada permintaan untuk hari ini menghadirkan pemerintah setempat, dan Komunal Lelang juga sudah mengiyakan dan terbukti hari ini sudah dilakukan. Jadi mungkin barangkali perlu mungkin ada penyampaian ke warga setempat. Sebenarnya mereka datang di sini dalam kondisi memang ada yang mendatangkan sebelumnya, dan mereka bersedia sewaktu tanah ini mau digunakan mereka harus pindah. Ya, tetapi ada lagi informasi yang dari 6 orang warga ini minta lagi sesuatu di tetapi sebenarnya seluruh upaya yang diminta oleh teman-teman atau warga di tempat sini itu sudah dilaksanakan. Ini saja laporannya. Silakan kalau mau bicara. Masyarakat jadi tapi jadi kami saya kami hadir ini memenuhi permintaan semua. Jadi tentunya seperti yang disampaikan oleh Pak Kami tadi bahwa pertemuan kita ini bersifat restoratif justice. Jadi musyawarah mufakat. Jadi ada penyampaian berangkat dari Komunal Lelang dan juga ada penyampaian dari kita semua. Itulah yang dituangkan pada surat pernyataan kesepakatan yang beberapa waktu lalu. Dan itulah kita dapat jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kani tadi bahwa sesuai dengan data yang disampaikan oleh lokasi yang masuk yang dari Komunal Lelang. Jadi saya minta barangkali kita tetap taat pada aturan-aturan yang ada kejadian yang terjadi. Ya, kalau misalnya nanti ada hal-hal yang ingin disampaikan pada perwakilan Komunal Lelang. Karena kami juga paham saat ini kan musim hujan. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa mungkin ada kebijakan dari Komunal Lelang yang nantinya bisa diberikan kepada kita. Dan kami dari pemerintah setempat selalu kapan-kapan ada dibutuhkan orang. Seperti hari ini kami dibutuhkan hari di sini, kami hadir di tengah-tengah waktu ini. Tapi yang bikin kira semua kami ini semua tanah kosong ada semua papan nama. Bagaimana penjelasan? Nah itu yang bikin Kita di mana yang tinggal ini semua. Nah, setahu saya yang di atas ini. Kenapa lari ke sini? Awalnya juga RT 7 terdampak lari ke RT 8. Sebelum juga dia ke sini, dia pernah pasang di anunya Pak Sujono dengan papan nama yang sama. Pak Camat, boleh saya minta izin? Kakek saya, leluhur saya Raja Talo dan Kuat. Saya datang untuk meneruskan, bukan untuk mau mengambil. Saya sudah dilaporkan sama Ibu Nur 3 kali ke Mabes Polri, Kodim, dan Pom.
Tidak pernah di Mabes Polri, Pak. Mabes Tidak pernah di Mabes TNI, Mabes TNI. Tidak pernah juga di Mabes TNI. Oke. Sembarang. Dengar dulu. Bener dong, Pak. Bu, ingat Bu, Iya. saya mau meluruskan dokumen yang saya pegang ambil dari arsip negara. Sudah diperiksa juga dengan kantornya Bapak kan di Sudah, Maros dan dengan intelijen bahwa itu tidak benar. Jadi begini Bu, kalau Ibu mengatakan itu kan silakan tanya dari pihak-pihak kami. Ya. Oke, sekarang kita berbicara tentang jangan ini belum saya buka ya. Iya Bu, kita harus berbicara karena kakek saya dulu yang bikin tanah ini Bu. Minta maaf ya. Gampang, masalah menggugat gampang. Tunggu dulu. Mungkin barangkali maaf Pak. Saya bukan dulu Pak. Maaf. Sama-sama. Ini kan saya bukan. Biarkan dulu Bapak ini bicara. Masa tidak kasih kesempatan? Saudara-saudara jangan anarkis. Kita menghormati mereka karena nanti kita akan bersatu menjadi baik. Jangan Anda berkelahi. Bapak camat yang saya hormati, mereka memegang buku letter F atau pembayaran pajak sebelum dan sesudah tahun 1946 sampai sekarang. Dan saya juga memegang itu ya. Di dalam Lompo Pak Dede persil 68 27 hektar. Semua di sini Pak kurang lebih 55 orang atas nama kakek saya Gading. Pertanyaannya siapa yang menjual dan siapa yang bertanda tangan sehingga menang dilelangkan, lelang dimenangkan. Tapi pada prinsipnya saya tidak mengganggu siapapun. Pak John John sangat baik dan saya hormati. Tetapi ayolah duduk bersama baik-baik. Nah, masalah masyarakat saya tidak mencampuri. Tetapi ingat, kita merdeka karena rakyat dan Allah menciptakan tanah dan seisinya untuk kemakmuran rakyat. Betul. Kalau Bapak punya dokumen benar ambil, saya legowo. Tapi saya akan meminta kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Karena kekuatan itu milik Allah. Ini Pak, nanti saya akan bawa ke Kejaksaan Tinggi dan saya sudah menyurat ke Presiden Bu. Saya bukan ngarang-ngarang ini dokumen. Sudah saya menyurat ke Presiden dan saya punya putusan pengadilan resmi Pak. Dan ini sudah sampai di Kejaksaan Tinggi, sampai di Jakarta dan sampai di pengadilan. Saya yang menghentikan pembebasan perunas. Dan saya sudah menyurat ke Pak Camat terkait rel kereta api. Tapi saya bukan punya. Yang punya adalah rakyat sama Allah dan para leluhur. Ini saya ambil secara resmi semua Bu. Dan saya sudah menyurat ini Bu. Ada berita acaranya dan saya sudah ini ke Presiden Prabowo. Mudah-mudahan suatu kelak saya akan dipanggil ya. Amin. Dan saya hormati Pak John Jori. Saya ingin ketemu empat mata sama beliau. Untuk duduk, ayo kita ngopi sama-sama dengan Pak Camat, sama saudara-saudara semua. Jadi pada prinsipnya, kita harus baik. Tidak boleh ada yang tersakiti. Dan kita menghormati Bapak Penyidik. Karena Bapak Penyidik, anggaplah kita punya pemimpin. Mereka yang paling berhak mengetahui tentang apa yang terjadi antara kita semua. Jadi jangan juga masyarakat merasa begini karena ada hukum yang akan berbicara ya. Jangan anarkis karena kita semua adalah saudara. Jadi saya sudah menyurat, mudah-mudahan insya Allah saya akan dipanggil dalam waktu dekat. Amin. Dan saya menghormati Pak John Jori ya. Karena di sini bukan Pak John Jori aja, ada 4 orang. 1, Cacing bin Lembo, Lora bin Jarum, Saum bin Lande. Pertanyaan, masa di dalam 27 hektar ada 4 dokumen? Dan dokumen ada sama saya semua. Saya buka supaya kita tahu, Bapak Penyidik yang kami hormati pun tahu, supaya tahu. Nah, jadi pertanyaan saya, sebenarnya siapa yang membuat dokumen ini sehingga terjadi 4 orang ini di sertifikat ini? Boleh bertanya Pak? Boleh. Ini kan bahasanya tadi tertulis di dalam, dituangkan dalam berita acara pemenang lelang. Tadi kan bahasanya 27 hektar, ya. Nah, tunggu dulu Pak. Nanti orang penyidik juga, saya tidak menyebutkan namanya dan pihak Kejaksaan Tinggi juga dan sudah tembusan menyurat atas nama Pak Prabowo terkait lokasi ini. Saya Pak, kalau saya salah Pak,
lama saya sudah diborgol. Perumnas ratusan hektar saya hentikan. Jadi kami hanya mau tahu 27 itu lokasinya. Ya, jadi kita mau selesai itu Ya. supaya Pak Jonjori baik, masyarakat baik. Iya betul Pak Pak. pemerintah, Pak penyidik juga baik. Banyak. Oh, Bukan di tanah jadi termasuk. intinya bukan tanah saya. Ingat, bukan tanah saya, tanah milik Allah. Dan dulu leluhur kita membuat tanah terus bikin Indonesia merdeka. Oke, terima kasih banyak. banyak, Mohon maaf, Pak. intinya berikan Pak. ruang Pak Camat dan Pak Banyak penyidik masyarakat. supaya kita bisa koordinasi baik, supaya masyarakat juga kasihan, bisa bahagia kasihan. Terima kasih banyak. Dan saya nanti Mau kemana semua milik cucu. dan saya pribadi saya minta maaf kalau ada kata yang salah. Saya tidak datang sebagai seorang TNI, saya datang sebagai seorang pribadi supaya baik di semua. Masih banyak anak kosong kalau Pak Jonjori mau. Ketemu dengan saya Bukan begini tanahnya. Justru saya mau. Kan selama ini kan ditutupi sama Ibu Nur. Maunya saya, ayo kita biarkan duduk. selesai. Di sana kan orang.